Selamat datang di channel YouTube Citra Bahasa School Prinsip Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Ayo Pak ini, tahu ini? Alu, udah alu gitu ya, udah alu tuh bukan ya. Saya sangat ingat sekali ketika saya kuliah itu, sebelum berangkat kuliah kan saya kuliah di Jogja gitu ya. Ketika di rumah saya sering diminta bantuan untuk deblok alu, deblok kacang di alu. Untuk apa? Membuat sambal pecel. Sambal pecel ini awal ketika saya menggunakan alu ini, saya tumbuk kacang di alu itu jebret, bubar semua. Jebret, bubar semua. Dimarah saya sama ibunya. Ibu saya, piye toh? Mau apa deblok kacang, bubar kabeh sini. Apa maknanya? Ternyata meskipun alu ini sama-sama keras ya, entah itu alunya sama lumpangnya keras, tapi dia tidak bisa digebuk dengan keras. Harus digebuk pelan-pelan sampai lo tidak paten telecek apa sih, berceceran gitu ya. Jadi dia harus ditumbuk dengan halus, cetak gitu ya sampai halus dan menjadi adonan kacang, sambal kacang gitu ya. Ini menandakan apa? Ini menandakan keharmonisan. Kita harus harmonis. Dua benda, ada istilah kita ya, bapaknya alu, ibunya lumpangnya lah ya. Dua-dua sama keras. Ketika kita ingin membentuk sesuatu, nggak bisa sama keras. Harus harmonis. Kalau nggak harmonis nggak jadi sambal kacang gitu ya, nggak jadi itu, bubar semua itu kacangnya gitu, nggak jadi. Jadi saya suka filosofi alu itu seperti itu, karena apa ya? Ya kita nggak memungkir lah karakter watak seseorang gitu ya, karakter apa? Kadang-kadang apa sih, anak terakhir ngeyel, anak pertama pengen menguasai gitu ya biasanya. Anak pertama ketemu terakhir kayak berantem, dar gitu. Ya anaknya seperti apa gitu? Kan kalian terlibat di situ. Kalau kita mau keras-kerasan, ya anak kita nggak tahu bubar, nggak tahu kemana, nggak betah di rumah seperti itu. Semoga apa yang kita dapat hari ini ujung-ujungnya adalah harmoni, berbagi peran. Ada yang menahan, ada yang keras gitu ya, seperti itu. Oke, next. Alhamdulillah. Nah ini sekitar 35 tahun yang lalu, PBB gitu ya, saya merasa berhak untuk menyampaikan ini, atau bukan berhak sih, harus menyampaikan ini karena ini ternyata sudah menjadi konsen semua orang gitu, di dunia gitu ya, sudah menjadi konsen di dunia. Ada konvensi hak anak. Awalnya kan hak manusia, ya anak manusia bukan? Manusia. Siapa yang bukan manusia? Bukan anak berarti kan. Jadi gini, dulu PBB sudah konsen terhadap manusia, terus diturunkan ke anak, karena anak juga manusia gitu ya. Dia mengundang seluruh negara untuk bersama-sama menyepakati bahwasanya anak ini juga harus diperhatikan. Mereka juga punya hak. Mereka punya hak untuk hidup, mendapatkan bimbingan, untuk diperhatikan dengan sesama sehingga dia bermanfaat di lingkungan sosialnya, seperti itu. Minimal ketika dia tidak bisa perform gitu ya, tidak bisa uang gitu, dia bisa bermanfaat di lingkungannya, seperti itu. Bisa ingest di lingkungan, bisa berperan di lingkungannya. Karena khairunas anfa'uhum linnas gitu. Wah ini menarik sekali sih. Kalau saya mau ngomongin khairunas anfa'uhum linnas, saya juga nanti akan bahas tentang materi psikologi positif gitu ya. Yang ternyata kebahagiaan sejati itu diperoleh bukan karena uang, harta segala macam. Apa? Banyak kan kita guru-guru gitu ya,
sampai tua gitu ya, sampai tua gitu ya, guru ngaji, guru sekolah, guru madrasah sampai tua itu ya rumahnya gitu-gitu aja. Apa yang membuat dia berdamai? Apa yang memiliki, apa yang dia capai authentic happiness itu ya, kebahagiaannya otentik itu ternyata bermanfaat dengan orang lain. Dan itu sudah disebutin oleh Rasulullah SAW pada beberapa tahun yang lalu, beratus-ratus tahun yang lalu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan itu ternyata konsep itu diusung oleh Barat gitu, jadi teori gitu ya. Dan kita ya tahunya khairun nas orang yang bermanfaat bagi orang lain ya. Kalau orang yang sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Cukup, udah itu aja. Selanjutnya apa sih yang diperoleh? Oh ternyata kebahagiaan seperti itu. Minimal kalau kita nggak bisa bermanfaat bagi orang lain ya keluarga kita dulu lah kayak gitu, anak kita dulu lah seperti itu. Oke, kembali ke konvensi hak anak. Nah, mereka mengangkat tema apa sih hak ini penting? Nah, ada beberapa yang diangkat itu nanti ada bahwasanya hak ini adalah milik semua anak. Jadi dia bersifat universal, anak manusia. Selama dia anak manusia ya, gitu. Anak manusia itu bersifat universal gitu. Semua anak memiliki hak kayak gitu. Selanjutnya adalah hak ini didapat sejak dia dalam kandungan, lahir, tumbuh berkembang, meninggal. Jadi bersifat permanen. Kalau haknya dicabut, bukan itu yang kita harapkan seperti itu. Misal hak hidup gitu ya, cabut gitu, yang meninggal kan ya, gitu. Seperti itu. Jadi hak itu, hak berbicara ketika kita dibungkam gitu ya. Ketika kita dibungkam, suara tidak terdengar. Banyak demo, bahkan demo yang penjarahan bahkan gitu. Yang di Nepal tuh sampai aksi anarkisme gitu ya, sampai terjadi pembunuhan gitu. Karena hak-hak itu yang diusuk gitu ya. Selanjutnya adalah hak ini melekat. Artinya melekat itu dia memang sudah sejak lahir dan itu milik setiap orang gitu ya, termasuk anak. Selanjutnya ada bahwasanya hak ini tidak harus diperoleh loh gitu ya, tidak harus diperoleh. Makanya itu hak itu tanpa syarat, gak harus beli gitu terus kita dapat hak gitu ya. Tolong beli hak bicara dong, beli gitu ya, enggak gitu, tanpa syarat hak itu. Selanjutnya ada hak itu ternyata tidak bisa dibagi. Misal, oke, hak hidupmu bagi satu-satu ya, setengah-setengah gitu, nggak bisa. Hak itu tidak dibagi dan itu kena untuk semua anak gitu. Semua orang berhak. Oke, next lanjut. Prinsipnya ada 4 gitu ya, yang menjadi konsep dalam konvensi hak anak ini. Ada beberapa konsep, yaitu tidak ada diskriminasi, jadi mereka juga memiliki hak yang sama terlepas dari suku, ras, agama, apalagi lingkungan sosial, status ekonomi. Mereka memiliki hak yang sama. Jadi tidak sepatutnya kita membeda-bedakan anak untuk kita kasih perlakuan gitu ya. Meskipun pada prakteknya anak pertama sama anak kedua pun berbeda perlakuannya gitu ya. Oh ya, anak pertama ini sing ngewangi aku biyen, sing ngedem-ngedem aku pas aku lagi berjuang sakit-sakitnya biyen. Anak kedua wis kuwi pikir kayak gitu. Jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada beda-bedakan seperti itu. Yang kedua adalah segala sesuatu diupayakan untuk kesejahteraan anak. Best interest of children. Siapa yang di sini kerja nggak buat anak? Hah? Ada Pak kerja buat siapa Pak? Buat anak. Kerja buat istri juga. Oh, ini ajarnya kan? Semua yang kita lakukan ya otomatis ya. Itu udah kayak template-nya kita sebagai ayah gitu kayaknya. Saya dulu kemana-mana, gaji habis buat beli burung gitu. Buat beli makan burung gitu. Ketika punya anak sekarang pun pulang kerja itu kayak, beli apa nih? Telepon dulu. Halo,
si ini butuh apa? Oh, gitu ya. Anak dulu, istrinya mah nanti carry ya. Anak dulu gitu ya. Nggak tahu template-nya memang kayaknya otak kita itu disetting seperti itu sih. Jadi saya juga baru mengalami perubahan itu ya sekitar 3 tahun baru menjadi suami ya, setelah punya anak ya. Gitu. Oh sekarang kok pikirnya jadi berubah ya. Saya bilang ke istri saya, sekarang kok mana-mana kalau nggak bawa apa-apa pulang tuh aneh ya katanya, untuk anak gitu ya. Jadi saya tuh mulai sadar tuh 3 tahun setelah saya punya anak gitu. Saya bilang ke istri saya, kok sekarang kok pulang itu kalau nggak apa-apa, nggak bawa apa-apa itu aneh. Ini kenapa ya? Padahal saya pulang, saya tuh paling nggak suka kemana-mana bawa oleh-oleh gitu ya. Pulang, oleh-oleh, nggak suka saya, nggak suka saya. Tapi ketika sekarang tuh, mikirnya oleh-oleh apa ini? Untuk anak gitu. Nah itu. Jadi semua yang kita lakukan harus untuk anak.